aktivitas hari ini ngapain aja nih Mister ya? Hari ini tadi ada beberapa meeting, terus juga eh, meeting intern maupun ekstern, dan juga Hmm, tentunya nggak lupa ya, tetap review portfolio juga. oh, kalian Iya, lihat ada info terbaru nih Mister kayak nih, ada yang habis launching di sebuah produk nih. Produk handphone. ditunggulah Ya nanti kita nanti bakalan ya. ngebahas juga sih. Ya Ya, kita berdua akan ngebahas juga hal itu. Tapi tema besar kali ini mungkin teman-teman semua nih juga punya keresahan dan saya sendiri juga punya keresahan. Saya pengen merencanakan akhir 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 tahun ini jalan-jalan nih Mister nih atau liburan. ya. Nah, saya mau curhat sedikit ya Mister ya. Mungkin teman-teman juga mewakili dari pertanyaan saya. Jadi memang akhir bulan ini menurut saya adalah hal yang cukup tepat bagi saya dan juga keluarga atau misalnya teman-teman nih ada yang single juga, oh kayaknya akhir tahun, bukan akhir bulan, akhir tahun pengen nih liburan gitu. Tapi bingung nih cara ngelola duitnya gimana nih Mister. Mungkin uh, keresahan yang pertama yang bisa ditanyakan adalah bagaimana caranya membuat anggaran liburan akhir tahun yang efektif menurut Mister Victor sendiri. Oke. Tentunya segala sesuatu kalau kita mau berjalan dengan baik harus diawali dengan perencanaan yang cukup dan matang ya. Tadi saya dengar Mas Ilham ngomong ini masih bulan September. Mm-mm. Kalau menurut saya ini sudah bulan September. Iya, karena gini ya Mas Ilham ya. Itu cara kita memandang sih ya, seperti gelas itu ya, ada yang setengah terisi, setengah Ya, kosong gitu. Tapi menurut saya sih semakin jauh ini direncanakan, tentunya nanti kontribusi bulanan yang harus disiapkan itu akan semakin bisa kita sesuaikan gitu hmm, ya. Bisa semakin kecil kalau memang kita stick to the plan, rencananya kita apa, nggak neko-neko, nggak nambah ini, nggak nambah itu, nanti pasti kontribusinya akan lebih kecil. Nah, hmm, kalau kita mau ngomongin budgeting anggaran liburan untuk akhir tahun, tentunya pertama kali kita harus setting dulu, kita harus tahu dulu ekspektasi kita mau seperti apa. oke, oke. Itu dulu. Liburan. Oke, mungkin bisa dibagi dua hal besar ya, keluar negeri sama dalam negeri. Nah, itu juga sudah satu hal yang sangat menentukan budgetnya, gitu ya. Hmm, Luar negeri pun nanti ya banyak macam-macam, mau ke Eropa, mau ke Amerika, atau cuman yang deket-deket sini ke Singapura, ke Malaysia, gitu ya. Dalam negeri pun juga pilihannya banyak. Jadi satu hal yang pasti itu variabel pasti akan selalu banyak Mas Ilham. hmm, Ya, lokasinya bisa ganti-ganti, budgetnya mau berapa maksimalnya bisa ganti-ganti, tentang siapa aja yang mau diajak, apa cuman sendiri, suami iri atau anak-anak semua, atau babysitter semua, hmm. bahkan mungkin sampai ke keluarga besar, mertua, orang tua juga diajak. Itu salah satu variabel yang kemungkinan masih bisa kita naik turunkan. Nah, supaya nggak bingung ya, supaya tidak geladur gitu ya kemana-mana ya, kita harus tentukan satu variabel dulu yang fix, yang nggak bisa ditawar, yang harus. Um, Mister, sorry Mister, agak agak putus-putus koneksinya Mister. Mister Victor agak Kita putus-putus, bisa sorry mulai Mister dengan untuk koneksinya. ya harus ke nggak usah jauh-jauh deh, ke Bali aja. Oke, nah, itu nggak Ya, boleh ditawar. agak putus-putus Nah, sih. oh sorry Oke, baik. ya, Sambil menunggu nih sekarang teman-teman, Mister sekarang Victor sudah untuk oke atau sama aja, fix koneksi. Coba absen dulu tadi ada yang putus-putus. dari mana tuh? Dari Bandung tadi. Bandung hadir Kak Calvin. Iya, Wah, iya. mantap Saya nih juga juga lihat di Mas Bandung. Ilham Ada juga yang tadi lagi di putus-putus. jalan juga. Saya Apa coba tadi ganti ke masih ini aja ya. di kantor?
kita sambil menunggu ya teman-teman. Mungkin di sini juga ada yang punya keresahan nih teman-teman, pengen akhir tahun tuh pengen kemana. Teman-teman juga bisa share kayak misalnya, saya pengen ke Labuan Bajo gitu. Oh saya pengen ke Singapura. Oh saya pengen ke Jepang. Oh saya pengen kemana gitu. Bukan flexing, bukan flexing. Mungkin di sini juga Mr. Victor juga bisa membantu teman-teman semua, membantu kita untuk merencanakan keuangan lebih lanjut. Siapa tahu kalau misalnya teman-teman nge-share impian-impian teman-teman. Nah, sambil menunggu Mr. Victor, mungkin kami ingin mengingatkan bahwa teman-teman yang ingin berinvestasi, teman-teman bisa berinvestasi reksadana di Saya Kaya. Caranya tinggal download aplikasinya di App Store maupun Play Store. Nah, tapi sebelum berinvestasi, kami ingin mengingatkan juga, yang pertama memang disarankan teman-teman memiliki tujuan investasi itu sendiri secara spesifik. Kemudian teman-teman bisa menyesuaikan nih profil risiko teman-teman nih. Apakah konservatif, moderate, atau agresif? Sebentar ya. Oke, baik. Kita invite lagi Mr. Victor. Sebentar ya teman-teman. Oke. Nah, oke Mister. Oke, semoga lebih baik ya. Amin. Teman-teman juga pada nungguin nih Mister. Iya, iya. Jadi gitu ya, langsung lanjut aja ya. Teman-teman sebaiknya pilih satu variabel yang nggak bisa ditawar, yang nggak bisa diterendahkan, gitu. Jadi supaya tidak mempengaruhi yang lain. Nah, misalkan saya kepingin ke Bali, ya wis, itu ditetapkan, baru nanti kita bisa selidikin lagi tentang biayanya berapa di sana berapa. Karena sekarang gini Mas Ilham, vlog-vlog di YouTube itu banyak juga yang mengulas tentang tips-tips traveling juga. Jadi mulai kita mau yang versi hemat, versi budget, ataupun kita yang mau memang benar-benar mau spend money, benar-benar kita mau happy-happy di akhir tahun. Jadi itu adalah dua pilihan ya. Bisa yang versi budget maupun versi yang memang versi hura-hura. Gitu ya. Itu tetap itu harus ditentukan di planning awal. Karena kalau enggak nanti kita dalam memplanningnya itu enggak bisa jalan lurus, tapi belok kanan, belok kiri, belok kanan. Nah, pilihan itu juga menjadi satu hal yang membuat planning itu enggak selesai-selesai. Akhirnya, ya udah deh, aku biarkan berjalan seperti itu. Kalau sudah seperti itu, Pak, Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman, itu sudah hati-hati ya, hati-hati. Jadi bisa kantong kita maupun rekening bank saldo kita itu bisa terancam. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya keresahan pertama nih yang mungkin teman-teman juga rasakan, bagaimana sih caranya untuk mengelola atau merencanakan anggaran keuangan. Nah, Mr. Victor sendiri juga memberikan insight kepada kita bahwa kita harus tahu nih kita mau kemana. Itu dulu deh yang pertama, nggak usah kayak berapa juta, berapa ratus ribu. Kita mau kemana gitu. Kita punya duit yang menurut kita cukup, tapi kita nggak ada tujuannya kemana juga, ya bingung juga ya. Nah, terus tadi ada dua tipe nih, ada hura-hura nih, mungkin hedon atau apa, ada juga yang budget. Misalnya mungkin ada dua tipe, kayak yang satu lagi pakai koper, yang satu lagi pakai backpack segala macam dan sebagainya. Backpack. Nah, terus sebenarnya ini ada yang tanya sih, Mister, ini Kak Ray, budget dan dana darurat yang ideal saat traveling itu berapakah? Boleh share insight? Mungkin nanti bakalan kami share nih dari Mister Victor gitu. Jadi kita bahas hal itu ya, Mister. Nah, terus Mister tadi kan bilang kita harus memiliki tujuan. Ya, tujuannya harus jelas nih, Mister. Nah, oke, misalnya kami ya sebagai penonton IG Live, dan saya juga belajar banyak dari Mister Victor, kayak saya tahu nih, misalnya kita ke Bali. Nah, hal pertama, apa yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan berapa banyak uang yang harus disisihkan untuk liburan akhir tahun? Apa saja kira-kira Mister yang dipertimbangkan? Iya, itu kembali lagi tergantung banyak hal. Jadi nomor satu yang pasti itu kan ya mungkin tiket pesawatnya ya, atau transportasinya kalau pakai transportasi lain. Yang pertama itu bookingnya pun juga kalau bisa jauh-jauh hari, karena
eh, gini ya, mereka juga kadang-kadang itu tergantung dengan seasonnya. Kalau memang pas liburan sekolah, akhir tahun, musim liburan gitu, pasti harganya agak beda dengan harga regulernya. Jadi sebisa mungkin teman-teman eh, sejauh mungkin ya. Dan juga sebelum sebelum setelah browsing-browsing ya, sebelum melakukan pembelian sebaiknya clear clear cookies dulu. Ya, itu juga Apa itu? atau pakai incognito. Iya, supaya kita ini dianggap sama website bagian penyelenggaranya itu orang yang baru gitu, bukan orang yang sudah cari-cari gitu ya. Mhm. Itu juga salah satu yang selalu saya terapkan. Bukan saya sih, istri saya ya. Jadi biasanya yang ngatur-ngatur itu istri saya nggak terlalu tahu. Yang nomor dua, nanti mau nginepnya di mana? Mhm. Itu juga Mas Ilham, itu juga penting sekali. Jadi uh, bisa di hotel ataupun penginapan, banyak juga kan ya online-online sekarang yang menyediakan third party-nya untuk itu bisa lebih murah. Dan juga mungkin ada opsi nginep di tempat saudara. Nah, itu juga sangat sangat membantu di budget juga ya, biar nggak terlalu banyak pengeluarannya. Terus selain itu ya, jadi ada transportasinya, akomodasi. Yang ketiga adalah makanan. Nah, jika makanan ini tentunya setelah kita tiba di sana, Mhm. itu pasti kita pengen coba ini, pengen coba itu, Oh, dan lain-lainnya. Iya, jadi itulah pentingnya budgeting. Itulah pentingnya kita sudah merencanakan bahwa kita akan spend sekian untuk makan sehari. Jadi misalkan kalau makannya berapa? 2 kali sehari, misalkan ya mhm. budgetnya 50.000 per sekali makan. Kalau yang sudah makan pertamanya sudah 60.000 misalkan, ya sudah, yang makan keduanya mau enggak mau harus dikurangin, Ya. ngambil budget yang sudah pertama itu. Karena kalau enggak, kalau hal itu dibiarkan, ya kan, kalau hal itu dibiarkan nanti bisa overspending dan bisa ngambil, apalagi sampai gesek kartu kredit, sampai uh, nggak jalankan budgetingnya, aduh buyar semua nanti ya, gitu. Jadi nggak jadi hura-hura deh. Memang hura-huranya waktu di sana, tapi waktu balik ke Surabaya, waktu balik ke Jakarta harus bayar konsekuensinya. Jadi itu ya. Terus satu lagi mungkin yang penting, kalau masuk ke tempat wisatanya itu juga. Jadi sebaiknya dalam planning itu sudah diinikan ya, sudah di apa, di plot. Oh nanti ke sini ke sini ke sini. Kalau bayar online berapa, kalau bayar di tempat berapa, sebaiknya dicek teman-teman. Karena kemarin saya ke Bali itu ke GWK, harganya jomplang sekali ya, Hmm. antara pesan online dengan pesan di tempat. Sangat berbeda jauh. Juga juga biasanya nih ya, biasanya yang sering dilupakan adalah oleh-oleh buat yang nggak ikut. Nah, itu tuh. Apalagi kalau kita waktu vacation itu posting-posting story. Nah, siap-siap teman-teman ya, terutama teman-teman yang punya teman banyak, posting-posting story biasanya akan ditodong nantinya Ya, ketika ya. sampai ke kantor, sampai ke kampus, kita kembali ke kota kita masing-masing. Kalau memang mau menyediakan sesuatu buat mereka, sebaiknya juga disiapin ya. Jadi itu sih perkara nanti di sana bisa sewa mobil, Grab, itu nanti bisa itu nggak bisa disesuaikan sama keadaannya aja. Yang penting lima itu harus dimasukkan ke budgeting supaya, karena itu pengeluaran yang biasanya yang terbesar itu di sana. Gitu sih Mas Alam. Terima kasih banyak Mr. Victor untuk insight-nya. Jadi teman-teman nih emang penting banget. Yang pertama kita harus tahu transportasinya pakai apa, maskapai apa, kendaraan apa. Karena kalau kita misalnya mau ke beda dari berpindah dari tempat A ke B, ya harus pakai transportasi. Kemudian tadi juga penginapannya bagaimana, terus habis itu di sana makannya ya kan itu memang harus dibudgetin. Dan tadi digarisbawahi bahwa pos-pos tersebut kalau menurut Mr. Victor adalah pos pengeluaran terbesar. Kalau bahasanya kita harus buat itinerary atau list-listnya dulu lah gitu. Terus kita budgetin. Dan untuk mengingatkan nih teman-teman agak nyelip dikit ya Mr. Victor. Jadi nanti di IG Live
kita dari tim Saya Kaya akan mengumumkan para pemenang dari lomba 17-an. Jadi buat teman-teman nih, stay tune terus di IG Live sampai akhir acara. Siapa tahu kamu yang beruntung menjadi pemenangnya. Oke, Mr. Victor, tadi kan di awal keresahan pertama bagaimana cara membuat anggaran liburan akhir tahun yang efektif. Kemudian, sudah tahu nih ekspektasi tujuannya kemana. Setelah itu, pos-pos apa saja atau apa yang harus dipertimbangkan. Tadi Mr. Victor juga menyebutkan atau membahas tentang pos-pos yang mungkin ekspektasi atau pengeluaran potensinya besar tuh, ya pos-pos yang tadi Mister sebutkan, transportasi, penginapan, makan, ke tempat wisata, oleh-oleh gitu. Nah, kira-kira nih, kita kan sudah tahu nih ceritanya nih, kita sambil berjalan gitu ceritanya, sambil berjalan, apa strategi terbaik nih menurut Mister Victor untuk mengumpulkan uang dalam rencana liburan akhir tahun? Oke, yang pertama itu kita harus tahu sumber dananya dari mana dulu. Itu yang paling penting. Jadi yang akan nanti kitanya ini yang akan kita spend di sana itu pakai sumber apa? Boleh pakai gaji, disisihkan dari gaji, atau mungkin kalau akhir tahun biasanya ada yang dapat bonus, ada yang dapat THR mungkin, ya Natal, ataupun hal lainnya. Gitu. Yang pertama itu. Jadi kalau memang dari bonus, ya sudah kira-kira aja bonusnya berapa. Oh, mungkin berapa sekian juta. Oke, jadi itu bisa dijadikan patokan dalam kita budgeting, menentukan budgetingnya. Atau kalau nggak ada bonus, ataupun keduanya kita juga bisa pakai alokasi dari gaji, ya mulai disisihkan di depan sekian persennya, gitu ya. Jadi sebaiknya menyisihkannya itu di depan, karena kalau enggak nanti khawatirnya bisa kepake untuk pengeluaran yang lain-lainnya yang dalam tanda kutip dadakan gitu ya. Padahal yang enggak mendadak banget. Jadi sebaiknya teman-teman sudah siapkan sumber dananya dulu, nomor satu. Nomor dua, kalau pakai income bulanan, sesegera mungkin langsung dimasukkan ke rekening tersendiri. Kalau saran saya sih ya, masukkan ke reksadana pasar uang saja. Karena di dalam reksadana pasar uang itu uang kita bisa bertumbuh di sana dan juga tanpa mengalami penurunan nilai. Dan yang ketiga, yang paling penting biasanya sih, karena sekarang kan mungkin setahun terakhir ini tagline populernya buy now pay later gitu ya, beli sekarang bayarnya nanti. Nah, untuk yang kali ini agak diganti ya tagline-nya ya. Motonya agak diganti ya, save now, spend later. Nah, jadi nabung sekarang, nanti ketika kita benar-benar hari vacation itu baru di-spend di sana. Dan juga teman-teman, yang terakhir mungkin strategi terbaik dalam mengumpulkan uang ya, sebaiknya dalam perjalanan kita mengumpulkan uang itu kita juga harus bisa menjaga bahwa uang yang sudah kita kumpulkan ini tidak keluar ya. Atau dan juga itu nomor satu dijaga. Terus juga kita harus perhatikan penggunaan kredit card. Nah, itu karena kalau teman-teman yang sudah terbiasa belanja pakai kredit card itu bayar pakai hari ini mungkin bayar next month gitu ya, itu juga harus diperhatikan